Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iril salihin fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita, yakni tentang rukun salat yang kedua, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi bahwasanya kewajiban salat ataupun rukun salat yang kedua yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi di dalam salat perlu kita ketahui bahwasanya di dalam salat ada namanya dua takbir. Nah ini, jadi kita harus bisa membedakan di dalam salat, entah itu salat fardu ataupun salat sunnah, ada yang namanya dua takbir. Pertama adalah takbiratul ihram, dan yang kedua adalah takbiratul intiqalat atau takbir perpindahan. Yang akan kita bahas ini adalah takbir pertama, yaitu takbiratul ihram. Sekilas apa perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbir intiqalat atau bahasa kita takbir perpindahan? Perbedaannya adalah takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau seandainya terjadi kesalahan di dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan takbir yang kedua, takbir intiqalat atau takbir perpindahan. Apa itu takbir intiqalat? Takbir intiqalat itu perpindahan dari kita berdiri mau ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqalat atau takbir perpindahan. Perpindahan dari satu rukun, dari berdiri menuju ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju sujud. Ini namanya takbir intiqalat atau takbir perpindahan. Sedangkan hukum daripada takbir intiqalat ataupun perpindahan, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau seandainya takbir intiqalat ini ada kesalahan, salah dalam pengucapan, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah takbiratul ihram atau takbir rukun atau takbir wajib, yaitu pada saat ketika kita memulai sholat. Apa arti daripada takbiratul ihram? Takbir itu mengatakan Allahu Akbar. Sedangkan al-ihram yaitu apa? Kenapa takbir yang pertama di dalam sholat dinamakan takbiratul ihram? Kalau kita bahasakan ada takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan, dikarenakan dia mengharamkan sesuatu yang halal pada saat ketika sebelum sholat. Pada saat ketika kita sebelum sholat, boleh tidak kita berbicara? Pada saat kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka
berbicara itu boleh, sebab dia mengucapkan takbiratul ihram, maka berbicara pada saat ketika sholat menjadi tidak boleh. Sebelum dia mengucapkan takbiratul ihram boleh tidak makan dan minum? Boleh. Pada saat ketika dia sudah mengangkat takbiratul ihram, maka pada saat itulah tidak boleh lagi melakukan makan dan minum. Makanya takbir yang pertama di dalam sholat dinamakan dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang mana asalnya halal dan boleh. Nah, ini mungkin sudah jelas. Lalu di dalam takbiratul ihram itu ada beberapa syarat. Ini yang penting untuk kita ketahui syaratnya. Kalau seandainya syarat ini tidak mencukupi, maka sholatnya tidak sah. Ini ya, jadi apa namanya, takbiratul ihram kelihatannya sepele, tapi ada beberapa orang yang kita dapati mereka salah di dalam mengucapkannya. Kalau salah di dalam mengucapkan takbiratul ihram, maka sholatnya dari awal sampai akhir itu tidak sah. Sekalipun bacaan Fatihahnya bagus, yang lain-lainnya bagus, tidak ada yang salah, tapi takbiratul ihramnya salah, maka yang seperti itu semua sholatnya jadi tidak sah. Pertama adalah syarat daripada takbiratul ihram mendatangkan sekalian huruf takbir dan berdiri jika puasa. Nah, ini syarat yang pertama. Takbiratul ihram itu semua hurufnya harus jelas. Semua huruf daripada Allahu Akbar itu semuanya harus dibaca. Tapi kalau seandainya ada ketinggalan satu huruf saja, ya misalkan Allahu Akbar, A-nya di depan tidak ada, langsung Allahu Akbar, langsung lam, Allahu Akbar, A-nya tidak ada satu huruf saja, maka yang seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi pada saat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita perjelas Allahu Akbar. Jangan ada hilang satu huruf pun. Kalau seandainya ada hilang satu huruf, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Dan juga kata beliau, takbiratul ihram itu harus diucapkan dengan berdiri. Ya, dengan berdiri. Ya, apa maksud beliau takbiratul ihram itu diucapkan Allahu Akbar harus dengan berdiri? Ini ada contoh seperti ini. Misalkan kita ini dalam keadaan masbuk. Dalam keadaan masbuk, imam sudah ruku, Allahu Akbar, kata imam ruku. Kita baru datang. Biasanya kita ini ngejar supaya bisa ruku bersama imam agar kita mendapatkan rakaat sholat. Tapi ada orang yang seperti ini, begitu imam sudah ruku, dia datang langsung Allahu Akbar. Jadi satu takbir langsung bersama ruku. Ya, supaya apa? Supaya cepat. Maka yang seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia ucapkan sambil turun ruku. Nah, jadi kalau yang kejadian seperti itu harus berdiri dulu Allahu Akbar, baru turun Allahu Akbar. Tidak boleh sambil takbir Allahu Akbar sambil ruku, maka tidak sah. Nah, ini sama misalkan orang ini sholat mampu dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan, misalkan begini, ada seseorang sholat kakinya tidak bisa dilipat, ya, atau tidak bisa berdiri lama, tapi kalau cuma mengucapkan takbiratul ihram dia mampu, maka yang seperti itu dia mau sholat dalam keadaan duduk boleh, tapi syaratnya takbiratul ihram harus berdiri dulu. Ya, takbiratul ihramnya harus berdiri. Misalkan ya si fulan si A ini punya penyakit di kakinya, kalau berdiri tidak bisa lama, atau kalau ruku tidak bisa ditekuk, atau kalau sujud tidak bisa diletakkan di lantai, tapi bisa berdiri sebentar, maka dia mau sholat dalam keadaan duduk, boleh atau tidak? Sholat dalam keadaan duduk, punya penyakit, boleh atau tidak? Boleh. Wah, kalau seandainya yang seperti itu, tapi tetap wajib dia mengucapkan takbiratul ihram berdiri dulu. Jadi berdiri, Allahu Akbar,
setelah itu baru duduk. Jangan dari awal duduk. Nah ini, ya kan biasanya ada orang, ya biasanya dia memang tidak mampu dalam keadaan berdiri. Tidak bisa berdiri lama kah, tidak bisa sujud kah, tidak bisa ruku kah, tapi berdiri mampu walaupun tidak lama. Ya, tapi dari awal sholatnya apa? Sholatnya dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Takbirnya dalam keadaan duduk. Maka yang seperti ini tidak boleh dan tidak sah. Nah ini, tidak boleh dan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia mampu mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, tapi tidak dia lakukan. Nah seperti Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ya, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, pimpinan Lubbat Tarim yang ada di Tarim Hadramaut Yaman, itu kan badan beliau luar biasa besar. Nah ini, tidak mampu berjalan, tidak mampu, tidak kuat lagi dalam keadaan berjalan, pakai kursi roda beliau. Tapi kalau beliau mau sholat, itu beliau berdiri dulu sebentar di atas kursi roda. Allahu Akbar. Setelah takbir baru beliau duduk. Nah ini, yang baru beliau duduk. Jadi bukan dari awal, terkecuali memang seseorang tadi tidak mampu berdiri sama sekali, cuma bisa duduk saja atau cuma bisa berebah saja, maka yang seperti itu tidak usah dipaksakan harus berdiri. Nah ini mungkin bisa dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya syarat yang pertama ini sebelum kita lanjutkan yang kedua. Jadi yang pertama ini kata beliau, takbiratul ihram harus semuanya diucapkan, jangan sampai ada ketinggalan satu huruf pun. Dan mengucapkan takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri, tidak boleh dalam keadaan menunduk mau ruku atau dalam keadaan duduk kalau dia mampu berdiri. Nah ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Terkecuali sholatnya adalah sholat sunnah, ya sholat sunnah. Misalkan simpulan tadi sakit, duduk sholat dalam keadaan duduk, dia mau melakukan sholat sunnah, membaca takbiratul ihram dalam keadaan duduk diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam sholat sunnah berdiri itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah di dalam sholat fardu. Mungkin ada yang mau tanyakan? Gitu. Silakan. Oh ya, ini pertanyaannya kalau seandainya misalkan kakinya satu tidak ada, adanya satu, kesimpulannya dia mampu atau tidak. Kalau seandainya memang mampu dan mudah, maka diwajibkan berdiri. Kalau seandainya mampu tapi susah, mampu dia berdiri tapi susah, nanti duduknya susah, apa segalanya, maka yang seperti itu tidak wajib berdiri. Jadi lihat kondisi orang tersebut mudah atau susah. Kalau seandainya mudah wajib berdiri, kalau seandainya susah tidak diwajibkan berdiri. Nah ini mungkin sudah jelas. Yang kedua syaratnya kata beliau adalah lafaz takbir dapat didengar olehnya sendiri jika baik pendengarannya dan tidak ada guru. Yang maksud yang kedua ini adalah bahwasanya takbiratul ihram itu harus kedengaran. Nah insya Allah syarat yang kedua inilah yang akan kita bahas nanti.